Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mudrika Zain dengan NIM 221080200028. Saya dari Prodi Perbankan Syariah dan kelas Manajemen Inovasi dan Teknologi A, ingin menjelaskan materi tentang Creative Thinking. Sistem komunikasi interpersonal itu ada 4 faktor. Yang pertama, sensasi. Yang kedua, persepsi. Yang ketiga, memori. Dan yang keempat, berpikir. Pada materi ini, kita akan menjelaskan tentang berpikir. Pengertian berpikir. Berpikir dari kata asalnya yakni fikir, menurut KBBI, pikir berarti akal budi, ingatan, angan-angan, pendapat, atau pertimbangan. Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu serta menimbang-nimbang dalam ingatan. Psikologi kognitif memandang berpikir merupakan kegiatan memproses informasi secara mental atau kognitif. Jika dikaitkan dengan pemecahan masalah, sebuah proses mental yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan seperti menghubungkan pengertian yang satu dengan yang lainnya dengan sistem kognitif yang diarahkan untuk menghasilkan solusi. Jadi, dalam otak kita akan menggabungkan beberapa pengertian dari beberapa ahli hingga akhirnya kita menemukan pengertian baru yang sesuai dengan pemahaman kita, yakni dalam bentuk solusi yang lain. Menurut Vogt-Ehrlich, berpikir adalah manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak secara mata, tampak langsung di depan mata. Menurut Paul Mussen dan Mark Rosewick, berpikir adalah menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir menggunakan lambang visual dan grafis. Lalu selanjutnya adalah macam-macam berpikir. Yang pertama, berpikir autistik. Orang-orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar fantasi, contohnya menghayal. Lalu yang kedua adalah berpikir realistik atau nalar atau rationing, yang terbagi menjadi berpikir deduktif, berpikir induktif, dan evaluasi. Lalu untuk materi selanjutnya adalah mazhab pemikiran. Mazhab pemikiran ini ada 6. Yang pertama adalah idealisme, yang kedua adalah materialisme, yang ketiga adalah dualisme, yang keempat empirisme, yang kelima, rasionalisme, dan yang keenam, fenomenalisme. Lalu, bagaimana kalau idealisme versus materialisme? Idealisme merupakan sebuah pemikiran dan keyakinan yang disertai cinta pada nilai, termasuk kepercayaan. Pemikiran tersebut dipegang karena diyakini apa yang dilakukan merupakan hal besar. Sedangkan materialisme adalah paham dalam filsafat yang menjelaskan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Lalu bagaimana kalau empirisme versus rasionalisme? Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Kebenarannya hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Rasionalisme adalah doktrin filsafat yang mengatakan bahwa kebenaran harus ditentukan atau diperoleh dari pembuktian logika dan analisis yang berdasar pada fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Lalu berpikir kreatif merupakan kemampuan individu untuk memikirkan apa yang terjadi, apa yang telah dipikirkan semua orang sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang, menurut Maxwell 2004.
Kemampuan melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah menurut Munandar 2009. Berpikir kreatif adalah suatu pikiran yang berusaha menciptakan gagasan baru, namun demikian berpikir kreatif juga melibatkan suatu proses sistematis untuk mencapai kebaharuannya, menurut Hariman 2007. Indikator creative thinking yakni ada kelancaran berpikir, yang mana kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara tepat. Dalam kelancaran berpikir yang ditekankan adalah kuantitasnya. Originalitas atau originality, kemampuan untuk mencetuskan gagasan yang unik atau asli. Yang ketiga, keluasan berpikir atau flexibility, yakni kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban, pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, mencari alternatif atau arah yang berbeda, mampu menggunakan berbagai macam pendekatan atau cara pemikiran. Yang keempat adalah elaborasi atau elaboration, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan-gagasan dan menambah atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Lalu, kenapa kita harus berpikir kreatif? Karena dengan berpikir kreatif, yang pertama, kita dapat melihat objek atau suatu objek dengan cara yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena dengan pemikiran kreatif kita. Lalu yang kedua, lebih efektif menemukan solusi masalah. Yang ketiga adalah memiliki faktor pembeda. Yang keempat, menciptakan motivasi yang bermanfaat. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.